Selamat siang teman-teman Tanam Duit. Bertemu kembali dengan saya di sini Muhammad Hanif dalam acara Market Outlook hari ini hari Senin tanggal 8 Maret 2021 bersama saya rekan saya Ferry Latuhihin ya yang selalu bersama saya ya menemani teman-teman semua, dan kali ini kita mengundang salah satu CEO Mitra Manajer Investasi dari Tanam Duit, yaitu Jamie Paul Wawointama. Ya. Selamat datang, Bos Jamie. Apa kabar? Halo, Chief. Baik-baik, sehat-sehat. Terima kasih ya sudah hadir di acara Market Outlook ini. Ini ditunggu-tunggu loh sama teman-teman Tanam Duit karena banyaklah yang akan ditanyakan gitu loh. Nah, kita ada waktu sampai setengah jam lah ya. Nah, saya mulai dulu nih dari Pak Ferry Latuhihin. Bos, ini judulnya asik bener nih, Time to Invest in Risky Asset, gitu loh. Nah, gimana tuh ininya? Kenapa Time to Invest in Risky Asset? Padahal marketnya lagi volatile banget gitu, Bos Ferry. Ya, saya rasa sih badai pasti berlalu ya. Kalau kita lihat economic number saja lah, baik Amerika, Cina, bahkan juga di kita PMI indeksnya ya, semuanya everything is okay gitu loh ya. Jadi nggak usah worry. Jadi saatnya sekarang ini sebetulnya the beginning of recovery yang memang sustainable kalau menurut saya ya. Di samping itu juga memang US ada komit 1,9 triliun ya untuk stimulus paket lagi dari Biden. Ini juga bakal boost demand gitu loh ya. Jadi semuanya based on economic outlook at economic numbers today ini, saya masih yakin banget bahwa ada probability yang sangat besar bahwa indeks kita akan ke 7.000 seperti ramalan kita sebelumnya ya. On the other side of the coin, kita lihat juga lockdown sudah turun ya semuanya ya, udah mulai semua bebas lagi lah ya. DKI ini hari PSBB-nya berakhir. Nah, saya rasa all over the world juga mulai lagi melonggarkan lockdown-nya sehingga economic activity kembali lagi bouncing back, dan saya yakin banget memang volatility masih tinggi. Kenapa volatility masih tinggi? Karena satu gangguan yaitu yield ya. Dan your treasury yield dari bawah 1% dalam hitungan beberapa bulan ini sekarang udah hampir 2 kali lipat bos, sudah hampir 1,6% lagi ya. Nah, ini yang menyebabkan market jadi jittery gitu loh ya. Nah, di sisi lain kita lihat juga harga minyak ini udah jauh lebih tinggi dari pre-corona bos. Ya, ini udah shooting up ke atas $70 ya. Begitu OPEC juga masih belum memberikan sinyal akan menambah supply gitu loh ya. Sementara supply di Amerika juga masih tersendat-sendat karena musim dingin kalau nggak salah di Texas sana ya. Nah, jadi ini dua poin ini yang menyebabkan market masih jittery, tapi juga bisa juga misperception oleh market. Karena apa? Saya nggak yakin 10-year treasury atau treasury yield itu bakal secara sistematis turun lagi. Tidak mungkin itu. Karena apa? Karena dia paralel dengan kembali lagi economic growth ya. Kembali lagi economic growth, sehingga kalau ekonomi is picking up ya kan nggak ada alasan untuk naruh duitnya di safe haven seperti government bond kan 0,nya. Jadi bukan disebabkan oleh inflasi, dan Yellen juga mengeluarkan statement. Yellen sendiri mengeluarkan statement memang secara bold, ini naiknya yield bukan karena expected inflation itu rising, tapi karena memang this is along the way paralel dengan ekspektasi bahwa ekonomi is recovering dan bahwa ekonomi is recovering. Oke. Jadi harga minyak bisa naik gitu, Fer? Kenapa impact-nya jadi buruk gitu, Fer? Gini, kalau harga minyak naik kan minyak salah satu alat produksi ya kan, menambah cost daripada producing goods ya kan. Nah, ini kalau harga minyak naik, harga cost of goods sold juga naik, sehingga ini menyebabkan harga in general juga naik, berarti inflasi juga naik ya kan. Nah, itu salah satunya gitu loh. Tapi bisa juga harga minyak ini naik karena memang kembali lagi dipicu, di-trigger oleh ekspektasi bahwa economic growth is intact gitu loh. Ya, jadi semuanya ini paralel seperti Yellen bilang.
Ellen Bolt atau hari Jumat atau hari Sabtu kemarin, this is expectation bahwa jadi kalau ekonomi is cycling up, ya kan kalau menurut saya is time to buy. I see. Oke. Sorry tadi agak keputus, Sir. Oke, tapi kira-kira dapatlah idenya ya. Oke, Ya, jadi thank you jadi ya. dapat ya benang merahnya. My point tentang the year of risky asset adalah kembali lagi along dengan economic growth yang picking up, ya kan, recovery is intact, sehingga ada kemungkinan besar demand kembali lagi menggeliat, manufacturing menggeliat, ekspor menggeliat, ya kan, harga minyak juga ikut menggeliat. Semuanya disebabkan oleh kembali lagi economic growth gitu lah. Nah, downside-nya memang ada, tapi saya nggak yakin kalau ngomong in term of index, saya nggak yakin jatuh ke bawah 6. Suaranya kayaknya hilang, Bos. Oke, halo. Ya. Halo, dengar ya? Oke, silakan. Ya, Oke, thank you, Fer. Kita ke Pak Jemi ya. Bos Jemi, tadi udah dengar kan dari Ferry poinnya beliau ya. Kira-kira sepakat nggak sama ininya, view-nya Ferry? Ada perbedaan nggak kira-kira? Saya sih setuju ya, setuju banget, terutama kita yakin kalau kan siklus ekonomi itu ada boom-nya ya. Kalau kita lihat terakhir, kalau global itu terakhir kali bust ya itu 2020 kemarin ya, walaupun memang cukup singkat untuk beberapa negara dan kalau kita lihat juga bukan cuma di saham tapi GDP juga cukup singkat ya. Kalau kita lihat minusnya, kalau kita bandingkan dengan 2008-2009 kan itu agak lama recovery-nya. Tapi kalau kita lihat 2020 kayaknya agak singkat ya, recovery-nya cepat balik. Apalagi kayak China aja yang kayaknya cuma 2-3 bulan dia minus, habis itu langsung plus ya GDP-nya. Jadi memang apakah dibilang ini sudah menandai akhirnya satu siklus? Saya pikir sudah cukup ya, karena ditandai dengan bottoming-nya yield. Jadi kalau kita lihat yield-nya itu paling rendah ya pada waktu itu ya, pada waktu kemarin COVID itu. Jadi sesudah itu mulai naik lagi, dan kita lihat setuju juga kalau seandainya yield mulai naik, biasanya orang cari inflasi, the Fed kan saya percaya kan rata-rata seluruh ekonomi dunia ini di negara-negara dunia pakai Keynesian ya, di mana sebenarnya ekonomi itu sendiri dikontrol oleh negara ya, negara-negara maju yang membuat siklus ekonomi itu menjadi sesuatu yang harus kita ikuti ya untuk biar tetap bertumbuh. Nah, kita lihat bahwa siklusnya sekarang mereka sedang mencoba untuk menaikkan inflasi. Salah satunya yaitu dengan pump up liquidity dulu, sehingga akhirnya orang mau spending dan lain-lain. Dan kemarin memang ada banyak untuk banyak juga sempat melakukan quantitative easing, tapi bukan lebih ke inflasi ya, karena memang selama ini kan cuma masalah stagnan aja, menjaga supaya tidak ekonomi turun. Nah, kali ini memang benar-benar untuk mencoba supaya ekonomi benar-benar naik ya, jadi GDP-nya benar-benar rebound ya dari yang minus cukup dalam. Nah, kalau kita lihat secara historical, biasanya yang paling untungkan sebenarnya siapa? Kalau kita lihat 2009 sampai 2011 pada waktu quantitative easing terjadi ya, dan memang waktu itu super cycle komoditinya mulai dari kalau nggak salah tahun 2005 ya, peaknya 2011 apa 2003, peaknya 2011, tapi kalau kita hubungkan komoditi, inflasi, dan quantitative easing itu mirip banget dengan 2020, akhir 2020. Jadi kalau kita samain, itu berarti kan kejadian 2009 sampai dengan 2011, baru taperingnya di 2011. Kalau kita pakai time frame yang sama dengan siklus ekonomi yang sama, kita expect malah 2 tahun ke depan masih lumayan lah, inflasi akan pick up, harga risky aset mulai akan naik, salah satunya komoditi juga yang pertama kali kan, yang biasa kan aset-aset itu base dasarnya awalnya kan selalu komoditi ya. Nah, kita lihat mulai naik, memang berapa udah mulai all time high ya, bukan all time, udah mendekati all time high lah ya, kayak copper udah mendekati all time high, soft commodities kayak soybean, corn, dan palm oil udah mulai dekat all time high, tapi kita lihat oil kan masih jauh dari all time high. Memang kita nggak akan expect oil 140 ya, karena kita tahu sekarang udah demand-nya itu beda sama zaman dulu ya. Demand-nya sekarang kan agak berkurang ya, karena ada EV dan alternatifnya. Ya. Nah, tapi setidaknya kita ngelihat masih ada upside lumayan lah 1-2 tahun ke depan untuk
harga komoditis. Gold udah all time high. Tapi kalau kita lihat dan historically biasanya kan yang diuntungkan adalah negara-negara eksportir komoditi dan emerging market. Jadi sebenarnya sih saya nggak tahu nih kenapa asing sampai saat ini memang di Indo net buy-nya masih sedikit ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Cuma kalau kita lihat biasanya mereka kan pindah ke negara-negara seperti kita ya, di mana ya kita memang lebih banyak ke old model ekonomi, seperti misalkan kita fintechnya sedikit banget ya, bisa memang ada 1-2 kayak sekarang Arto dan tapi memang secara size ekonomi masih kecil, dan Gojek aja yang udah memang salah satu yang paling besar di industri tech saat ini memang belum listing di Indonesia. Jadi saya nggak tahu apakah nanti setelah backdoor listingnya Gojek di Amerika sukses dan mereka orang akan lebih milih ke situ daripada ke Indo, tapi saya melihat bahwa dengan adanya koreksi yang dalam di Nasdaq dan lain-lain, saya pikir pilihan untuk masuk ke Indonesia yang secara valuasi beberapa blue chipnya masih cukup murah ya, jadi saya pikir ini akan menjadi pilihan juga untuk investor asing. Nah sekarang pertanyaannya apakah investor asing masuk atau enggak akan pengaruh indeks, ya mungkin ini akan buat indeks all time high. Tetapi kita juga bisa berharap kita berharap nggak cuma menunggu investor asing ya. Jadi mudah-mudahan dengan rejim suku bunga yang rendah, kan sekarang kalau kita kita taruh deposito kan, mungkin kalau saya hampir tiap hari ngikutin, karena mungkin kalau teman-teman yang invest agak lama 1 tahun 2 tahun mungkin deponya bisa 3 bulan 6 bulan 1 tahun gitu. Tapi sebenarnya itu parah ya, itu bisa all time low saat ini. Rata-rata kalau buku 4 udah di 2-3% deposito, sedangkan yang buku 3 buku 4 buku 1 dan 2 paling tinggi itu cuma 5-6. Jadi bukan yang tinggi-tinggi banget juga gitu kan. Kita nggak pernah lihat lagi yang zaman dulu ada yang 9%, 10%. Ya, kita bicara buku 1, kalau 5% itu berarti kita cuma dapat 4,2% kan, Chief? Ya. 20%, ya sorry 4%. Jadi kalau kita, daripada kita beli, let's say ini simple aja, kita taruh deposito, dibanding misalkan kita taruh HMSP deh, Sampurna gitu, yang sekarang PI-nya sekitar 18-20 kali gitu. Itu kan selalu bagi dividen hampir 100% ya tiap tahun ya. Berarti kalau kita PI 20, kita akan dapat dividen 5%. Nah, mulai tahun ini juga udah ada peraturan pemerintah yang membuat hingga dividen itu 0% kalau diinvestasikan 30%. Tapi kan kalau pemain saham pasti beli saham lagi kan, berarti kan diinvestasikan lagi di Indonesia. Nah berarti sebenarnya kita akan dapat 5% net loh, Chief. Itu equal deposito 6%. Jadi sebenarnya kalau masyarakat Indonesia retail dan juga institusi ya, corporate yang selama ini invest cuma taruh di deposito atau di mana lain-lain, mungkin saya pikir lebih menarik kalau dia either beli saham langsung atau beli corporate bonds lah ya dan lain-lain yang mungkin ada banyak yang yieldnya gede. Tapi yang paling menarik menurut saya kalau kelebihan cash mungkin akan melakukan buyback. Karena kalau saya jadi misalkan BRI gitu yang bagi dividen lumayan kan tiap tahun gitu. Kalau yieldnya 4%, 5% dibanding misalkan net interest marginnya NIM cuma tinggal 4% dan karena lending masih agak susah, saya nih kalau saya bisa jadi BRI dengan dapat dividen gede sebesar itu, saya pikir saya akan lebih pilih taruh di buyback saham saya daripada saya lending dengan NIM yang lebih rendah dan lain-lainnya. Jadi hitungannya memang lebih kepada corporate maupun investor retail kita yang mungkin akan lebih tertarik untuk masuk ke pasar modal. Jadi menurut saya ini cukup menarik juga ya, walaupun memang kalau kita lihat contoh money market kita RDPU sekarang returnnya tinggal let's say 4-5% ya, tetapi dibandingkan dengan deposito kan masih jauh lebih tinggi ya. Jadi mudah-mudahan sih ini jadi tahun yang 1-2 tahun ke depan kita masih melihat ada upside lumayan di saham maupun di obligasi di Indonesia. Oke, thank you, Bos Jamie. Oke, teman-teman, saya ada yang saya lupa tadi nyampein ya, bahwa kita nih ada kerjasama dengan Masima Radio Network ya, di mana beberapa radionya ada Delta FM, Female Radio, dan Bahana itu yang menjadi media partner kita. Jadi terima kasih sekali untuk Masima Radio Network ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk para pendengar dari grup Masima Radio Network. Oke, nah ini udah ada yang bertanya nih, kita langsung jawab, buka pertanyaannya ya. Ini dari
Albert ya, mohon info berapa persen prediksi downside maksimal dari Sukor Invest Bond Fund yang mungkin masih akan sedang terjadi sampai akhir kuartal 2 nanti. Apakah memang seperti itu? Bos Jamie mungkin bisa jawab yang ini. Ya, kita pikir kalau lihat dari historical ya, itu biasanya investor lokal ya terutama dan asing juga mulai beli itu di 10 tahun di 7%. Jadi sekarang kan 10 tahun itu 6,6 sampai 6,7 ya. Berarti downside-nya itu masih ada 0,3%. Ini yield yang 10 tahun ya. Berarti kan kalau di harga mungkin maksimum paling cuma sekitar 1 sampai 2% lah ya secara koreksi ya. Kalau misalkan ya 2% lah maksimum kalau seandainya durasinya cukup panjang ya. Jadi ya yang kita expect kalaupun ada koreksi mungkin cuma bisa minus 2% lagi. Nah, apakah bisa lebih tinggi dari itu? Saya ngelihat bahwa kalau kita bicara 6,7 lah ya, ke 7 itu kan 0,3. Itu berarti kita akan expect yield Amerika sampai 2%. Saya pikir 2% ketinggian. Jadi tahun ini mungkin paling tinggi mungkin 1,9 lah, 1,8, 1,9. Berarti kalau kita bicara gap atau perbedaan selisih antara interest US dan Indo itu saya pikir ya sekarang udah netral ya, nggak mungkin akan terlalu tinggi juga gitu. Jadi kita expect kalaupun ada penurunan mungkin di harga bonds kita kalau kita durasinya cukup panjang ya, kita bicara rata-rata misalkan TTM-nya 10 tahun ya, itu mungkin bisa dapat sekitar masih ada downside sekitar 2%-an. Tetapi kalau misalkan kita durasinya lebih kecil ya mungkin mudah-mudahan sih SBF Sukor Bond Fund cuma 1,5 sampai 1,5% lah ya koreksi. Tapi kan harus ingat bahwa memang kita masih ada kupon ya, jadi mudah-mudahan sih kalau seandainya target kita yield 10 tahun memang kita nggak expect akan balik ke 6% lagi, tapi paling nggak ke 6,5 atau sampai 6,3 itu berarti kita masih ada upside lumayan juga ya 2% ya dari harga ditambah kupon ya masih cukup menarik sih untuk Sukor Invest Bond Fund. Nah, tadi jawaban sampai akhir tahun. Nah, ini kan tadi sampai akhir kuartal kedua saya pikir akhir kuartal kedua ya untuk potensi ke 7% yield 10 tahun masih sangat mungkin ya. Jadi ya itu downside-nya masih sekitar 2% lah kalau misalkan turun sampai 2% mungkin saya pikir itu time untuk harus belilah untuk Sukor Invest Bond Fund. I see. Oke, thank you. Nah, ini juga sebetulnya menjawab pertanyaan dari anonymous attendee ya. Apakah reksadana pendapatan tetap masih menarik di tengah penurunan harga obligasi saat ini? Saya rasa tadi udah dijawab ya. Terus yang berikutnya, gimana pandangan Pak Jamie terhadap sektor coal, bank digital, konstruksi, kapalan? Oke, gimana tuh, Bos? Ya, oke. Kalau coal kita saat ini masih terus menambah exposure kita di sektor komoditi dan salah satunya coal. Memang kita jujur udah keluar di nikel ya karena kita expect valuasi daripada kenaikan harga sahamnya dibandingkan dengan harga nikelnya mulai tidak sejalan. Jadi let's say kita bicara Inco dan Antam di harga nikel kisaran 16.000 17.000 saya pikir sekarang masih udah cukup kemahalan kecuali nikel bisa break di atas 20.000 baru mungkin kita cukup tertarik untuk masuk lagi ke dua saham ini ya. Untuk sektor coal sendiri menurut saya masih sangat murah, apalagi harga coal kan mulai akhir tahun lalu kan kuartal keempat udah naik lumayan. Harusnya kuartal 1 ininya akan cukup bagus, walaupun memang ada penurunan produksi ya karena cuaca La Nina yang mempengaruhi produksi daripada perusahaan-perusahaan coal. Tapi kita expect dengan harga coal yang udah naik lumayan tinggi, 2021 akan sangat bagus, apalagi dia selalu membagikan, mereka adalah saham-saham yang selalu membagikan dividen cukup tinggi ya, dan saya pikir cukup menarik kalau seandainya kita beli daripada kita ya tadi saya bilang cuma taruh deposito yang cuma dapat 3% net yang setahun. Jadi mungkin untuk yang pemburu dividen saya pikir ini juga jadi salah satu yang menarik. Untuk konstruksi sendiri saya pikir mungkin lagi menunggu SWF, pelan-pelan memang ada beberapa yang mulai berjalan proyek-proyek mereka, contoh Waskita Toll Road udah mulai bisa menjual sebagian sahamnya di Toll Road dan ini cukup membantu Waskita misalkan. Tetapi memang yang kita tunggu selalu ada SWF ya. Kenapa SWF? Karena pada saat SWF beroperasi ini akan membuat cost of fund mereka turun lumayan. Kenapa? Karena nanti ya akan meminjamkan uang ke mereka itu nanti dari SWF ya, dan biasanya karena cost of fund-nya mereka juga cukup murah karena kan biasanya dibiayai oleh pemerintah maupun dari investor asing. Jadi kelihatannya
dan itu dijamin pemerintah, tentu saja cost of fund-nya akan sangat murah. Jadi tentu saja mereka bisa menurunkan leverage-nya mereka, tapi paling nggak bunga utangnya mereka lumayan, dan ini akan berdampak lumayan ke laba bersihnya mereka ya, perusahaan-perusahaan konstruksi. Jadi memang mungkin akan kelihatan banget di mulai kuartal kedua atau kuartal ketiga, karena kan SWF baru terbentuk. Jadi mungkin bantuannya itu ke sektor konstruksi nanti di kuartal kedua dan kuartal ketiga baru kelihatan. Apalagi memang dampak dari SAK yang baru itu yang membuat mereka harus mendelay pengakuan revenue itu memang masih ada sampai kuartal 1 ya. Jadi mungkin saya pikir nanti kuartal kedua, kuartal ketiga baru mulai lumayan bagus untuk sektor konstruksi. Kapal-kapalan kita memang nggak punya posisi karena rata-rata marketnya masih kecil ya. Yang liquid mungkin sekarang cuma tinggal bull setahu saya. Kita pernah punya posisi, tapi saat ini memang bull kita udah nggak punya. Mungkin itu sedikit jawabannya. Terus bank digital, kebetulan saya lahir tahun 79, jadi saya masih lebih muda jauh lah, Chief. Tapi saya masih Gen X ya istilahnya. Jadi memang jujur untuk melakukan analisa saham tech itu saya nggak tahu, mungkin analis kita yang milenial yang bisa, tapi so far kita masih belum tertarik ya dengan valuasi sekarang ya. Jadi in the end menurut saya adalah saham-saham bank digital itu ya akan terus dibantu oleh parentnya. Parentnya itu pasti akan bakar duit terus gitu. Karena di dunia ini setahu saya yang profitable bank digital masih dikit ya, mungkin hitungan jari. Jadi challenge-nya juga masih banyak. Contohnya memang bisa melakukan penilaian kredit itu dari pakai AI, tetapi kan beda ya, misalnya collecting dan lain-lain itu dibandingkan dengan bank konvensional. Jadi challenge-nya masih banyak, dan buat kita memang walaupun mungkin operation cost-nya sangat rendah ya, tetapi biasanya NPL-nya cukup tinggi. Kita kan bisa lihat fintech tuh rata-rata yang melakukan ini NPL-nya cukup tinggi. Jadi memang harus bisa buktiin dulu gitu. Dengan market cap yang besar yang ya kita tahu lah, ada satu bank yang market cap 100 triliun, saya pikir butuh justification dan ya harus dibuktiin dulu sih di market apakah bisa atau enggak gitu. Jadi jangan lihat PEG-nya juga gitu. Kalau bisa untung atau enggak kan itu udah paling penting. Paling itu aja sih yang komprehensif banget nih jawabannya. Thank you, Bos Hilmi. Oke, ini mungkin dari saya pertanyaannya. Saya memperhatikan kalau Sukor ini pengelolaannya aktif gitu ya. Dia ngikutin perkembangan yang terjadi. Jadi pada saat indeks lagi turun, terus dia balik lagi, Sukor rata-rata Sukor equity-nya itu dia bisa dibilang di atas indeks ya, apapun indeksnya. Bisa disampaikan nggak Bos Jimmy strateginya in general gitu? Ya, yang pasti salah satu yang paling gampang mengelola fund itu adalah mengelola beta ya. Jadi beta itu apa sih? Beta itu adalah kalau beta 1 itu berarti adalah pergerakan saham itu dibandingkan dengan indeks itu sama. Jadi kalau indeks turun 2%, dia juga turun 2%, naik 2%, dia juga naik 2%. Nah, kalau betanya di atas 1%, misalnya 1,5, itu berarti kalau misalkan indeks 2%, dia bisa naik 3%. Karena ada 0,5%-nya. Yeah. Nah, jadi pada waktu kita yakin market bakal turun, yang kita lakukan adalah mengurangi saham dengan beta tinggi. Jadi pada waktu saham mulai turun, kita cari yang beta paling nggak 1 lah, atau di bawah 1 gitu. Tetapi pada waktu market naik, yang kita lakukan adalah apa? Kita melakukan switching portfolio. Jadi pada saat market kita sudah yakin bullish, kita akan menjual saham-saham defensif yang biasanya betanya 1 atau di bawah 1, dan kita akan pindah ke yang lebih cyclical lah ya. Kebanyakan itu saham-saham cyclical ya, yang betanya di atas 1. Jadi pada saat indeksnya naik, biasanya memang fund kita biasa selalu jauh di atas indeksnya. Itu yang terjadi sih. Itu berlaku di semua produk reksadana sahamnya ya? Iya, ya bisa dibilang ya, walaupun nggak semua 100% melakukan itu, tapi hampir sama ya. Jadi ada yang mungkin cuma 20-30%, karena memang strateginya mungkin ada yang banyak hold untuk jangka panjang ya. Jadi memang beda-beda karakter dari setiap fund ya. Karena yang maxi fund misalkan atau share equity fund itu mungkin bisa dibilang banyak hold-nya juga, karena saham-sahamnya kan memang mid small cap ya, tidak boleh terlalu banyak ditransaksiin ya dibandingkan dengan
saham-saham yang banyak blue chip seperti Sukor Indonesia Equity Fund. Oke, thank you bos. Nah ini ada pertanyaan untuk Bro Ferry. Bro Ferry, ini ada yang nanya nih, namanya Arif Karca. Menurut Pak Ferry, pada semester 2 2021, kondisi ekonomi bisa membaik minimal seperti triwulan pertama 2020 atau enggak? Saya rasa begini, memang sekarang ini recovery ini, kalau ngomong kuartal pertama, saya yakin dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu, saya rasa masih minus ya. Tapi kalau ngomongin semester kedua, justru saatnya itu cycle-nya lebih kencang lagi. Pertama adalah kembali lagi, kita mempunyai low base effect, ya kan? Low base itu di kuartal kedua kita tahun lalu ya, sampai minus 5,32%. Nah ini baseline effect ini matters ya, untuk selanjutnya di kuartal kedua. Nah kuartal kedua ini akan menjadi pemicu juga untuk kuartal ketiga dan keempat gitu loh ya. Nah ya, secara gross, kalau estimasi saya seperti tidak jauh dari Bank Indonesia atau IMF ya, saya kira masuk akal, sangat realistis kalau sepanjang tahun ini ya 2021 pertumbuhan ekonomi kita itu antara 4,5, 5 atau 5,5% ya. Nah, baru mungkin nanti di 2021 ya terjadi speeding up ya pertumbuhan kita ya. Bahkan banyak juga investment houses yang meramalkan jauh di atas 5%, bisa 5,8% sampai 6% gitu loh ya. Nah poinnya adalah kembali lagi ini bisnis cycle bos ya, yang namanya bisnis cycle ya selalu cycling down dan cycling up gitu loh ya. Nah sekarang kenapa orang optimis tahun 2022 akan lebih tinggi lagi? Karena kembali lagi pertama adalah base money ya, karena stimulus fiskal dan moneter ya yang namanya quantitative easing ini, base money ini udah melar begitu tingginya ya. Contohnya adalah balance sheet dari Fed ya, the Fed ya, dari 4,1 sekarang udah hampir 8 triliun US dollar ya. Jadi ini sangat luar biasa. Artinya uang yang beredar itu sangat luar biasa, dan ini tentu uang yang beredar ini adalah ya kembali lagi apakah itu untuk konsumsi dan investasi kan begitu ya. Jadi memang cycle-nya kalau menurut saya ya tahun ini katakanlah bisa 5%, it is good gitu loh ya 2021 ya. Nah, nanti baru 2022, 2023 ya kan. Nah, ini lebih speed-nya, lebih akselerasinya lebih kencang lagi. Nah, itu my point ya. Nah, oleh karena itu pesan saya kembali lagi, kalau invest di reksadana saham atau di saham memang harus view-nya adalah long term horizon gitu loh ya. Bahwa di tengah jalan ada jittery, ada fluktuasi itu biasa gitu loh ya. Tapi di sini kalau kita ngomong strategi investasi, apalagi yang namanya market timing, this is time to buy. Untuk apa? Untuk riding the cycle, riding ya. Kita memang riding mengikuti siklus ekonomi gitu loh. Ya. Jadi bukan setiap hari trading gitu loh ya. Kalau istilahnya buy and hold lah ya. Nah tentu horizonnya harus minimal 1 tahun. Thank you. Oke. Jadi semester kedua, menjawab pertanyaan tadi Pak Arif, semester kedua will be much better than semester pertama. Oke, thank you. Oke, sekarang beralih ke Bos Jamie lagi nih. Ini ada yang nanya nih, Pak Jem, apakah ada view untuk sektor saham minyak gimana Pak Jamie? Gitu. Oke. Saya sih setuju saham-saham minyak masih murah sekarang ya. Tapi kan saham minyak yang ada di Indonesia yang pure minyak kayaknya cuman Energi Mega ya. Dan kita tahu lah kalau Bakri mainnya beda dengan sektornya gitu. Jadi ada sektor Bakri lah, sektor Bakri main sendiri gitu, nggak mungkin dia sama dengan sektornya. Don't touch lah. Saham minyak yang mungkin yang bisa kita lihat ya mungkin Medco, tapi Medco sekarang kan udah ada kopernya ya, which is kalau kita lihat Newmont kan cukup besar secara market cap, secara revenue juga nanti akan mempengaruhi cukup besar ke Medco, tapi di harga sekarang menurut saya masih cukup murah sih, lagi Medco udah masuk LQ 45, jadi kita ya cukup bullish juga, dan memang ada beberapa yang terkait, ada seperti Bull juga tadi ya, mudah-mudahan masih ada upside lumayan ya untuk sektor ini ya. Kita sih suka sih sektor minyak. Oke, thank you. Nah ini ada yang berikutnya, setahu saya Sukor Flexi Fund ada Bank Mini, yaitu The Fix, serta ada
CSMI yang baru IPO. Alasan Sukor ngambil 2 saham ini apa ya? Oke, Befik itu sebenarnya itu bukan saham kita, nggak beli sahamnya, tapi kita naruh depositonya di bank ini Oke. Karena kan ini perusahaan fundnya reksadana campuran ya, jadi kita bisa di top 5 atau top 10 itu biasanya kita ada taruh aset kelas yang kita taruh, dan kebutuhan mungkin karena case-nya cukup banyak dan kita taruh di satu bank yang gede itu Bank Victoria. Jadi ini kita taruh di Bank Victoria. Kenapa pemilihan Bank Victoria? Karena kita pikir mereka cukup dengan rate yang cukup tinggi, dan dari scoring kita juga masih cukup menarik ya. Jadi itu yang kenapa kita pilih di penempatan di Bank Victoria. Kita tahu juga ada partner asing sekitar 30% kalau salah, bank dari Jerman. Jadi kita pikir cukup aman untuk naruh di sini. CSMI sendiri adalah saham yang kita beli pas IPO, yang memang jadi masuk top 5 ya, karena sahamnya naik gila-gilaan ya kalau dari IPO. Beliau mungkin cuma 2%, tapi setelah IPO naik banyak. Kita sih suka dengan sektor retail lah pasti ya, karena Texas Fried Chicken memang tidak seperti KFC yang lumayan besar, tapi dari presentasi manajemen waktu itu mereka melakukan overhaul. Jadi dengan duit yang baru dan yang baru, memang kemarin 2020 mereka cukup bermasalah dengan ya kita tahu lah, restoran semua kena, tetapi mudah-mudahan sudah mendapat uang, mereka banyak refurbish, banyak outletnya, dan mereka akan memperkuat margin yang cukup gede di luar Jawa. Jadi hitung-hitungannya sih untuk perusahaan retail, consumer, saya pikir cukup murah pada waktu IPO ini, yang buat kenapa kita suka dengan saham ini ya. Iya, oke. Thank you. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Lukas, Tony Lukas ya. Pertanyaannya gini nih, kayaknya lebih ke Bos Ferry nih. Apakah ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat ini akan berpengaruh ke pasar keuangan dalam negeri, khususnya reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham? Kenaikan imbal balik obligasi pemerintah AS, apakah bisa memicu capital outflow dari reksadana? Mas Ferry? Gini, kita harus bedakan antara jangka pendek dan jangka panjang ya. Kalau jangka pendek biasanya market selalu overreaction dengan event yang muncul ya. Nah, kalau jangka panjang kita lihat kembali lagi, recovery Amerika ini tidak akan memicu inflasi di tahun ini. Inflasi itu akan bergeser di tahun 2022 akhir dan 2023 akhir secara siklus ekonomi ya. Karena apa? 1,9 triliun stimulus paket yang dikeluarkan oleh Biden itu, saya yakin juga ya kan majority akan di-save ya. Karena apa? Karena belum safe sama sekali, corona belum berakhir. Jadi walaupun uang yang didapatkan sekarang oleh penduduk US itu tidak langsung mereka langsung belanja kiri kanan kayak bangsa kita ya. Bangsa kita kan nggak perlu belanja ya. Ya nggak punya duit aja belanja, apalagi punya duit ya. Gitu ya. Nah, saya yakin ini akan safe. Artinya apa? Artinya multiplier effect daripada fiscal stimulus ini kecil gitu loh ya. Baru nanti pelan-pelan begitu jobless rate menurun ya kan, orang kembali lagi bekerja, vaksin distribusinya juga sudah lebih tinggi lagi. Nah, disitulah baru apa yang terjadi namanya pent up demand ya. Dan saya ramalkan di baru akhir tahun ini, tidak sekarang immediately gitu loh ya. Jadi kalau ngomong apakah akan terjadi capital outflow, capital masih bisa outflow and inflow tahun ini gitu loh ya. Tidak outflow aja tapi juga inflow aja. Nah, The Fed sendiri sudah menandaskan bahwa dia tidak akan menaikkan suku bunga kalau inflasinya itu tidak sustainable. Artinya apa? Mereka tidak outright inflation yang akan mereka kejar ya kan untuk menaikkan suku bunga, tapi average inflation selama beberapa bulan. Ini beda dengan pada waktu krisis tahun 2008 ya dengan taper tantrum. Nah, artinya apa? The Fed tidak akan shocking the market dengan kebijakannya atau tightening policy. Itu yang satu. Yang kedua, saya mendapat gambaran bahwa The Fed menaikkan targetnya dari 2% ke 3%. Inflasi targetnya ya. Karena apa? Inflasi 2% itu bencana. Target inflasi 2% yang dilakukan The Fed selama ini sebelum timbulnya corona. Dan itu sudah diawali dari tahun 90-an pada zaman Greenspan. Ya, banyak ekonom pada waktu itu komplain, naikkan target inflasi ke 4%. Greenspan malah turunkan ke 2%. Akibatnya apa? Akibatnya inflasi tidak pernah nongol dan growth pun tidak nongol. Kenapa inflasi tidak pernah muncul sesuai dengan target? Karena apa yang namanya Great Moderation. Munculnya Cina dengan barang-barangnya yang murah. Oke? Ya.
Jadi inilah yang saya yakin banget bahwa Powell what he has in mind itu target inflasi pasti lebih tinggi dari 2%. Ya, nah artinya apa? Selama inflasi ini masih di bawah 3%, loose monetary policy, kebijakan pompa uang itu masih tetap berlanjut gitu. Nah malah saya harapkan kalau market udah aware bahwa memang the Fed akan tetap keep loose, ya kan, tidak langsung kayak ini, bisa aja terjadi kembali lagi capital inflows, malah capital flight dari US ke Indonesia karena perbedaan differential yield yang sangat tinggi. Oke, jadi apakah ini akan memicu capital outflow? Justru sebaliknya, saya perkirakan in the midterm terjadi capital inflow ke Indonesia dengan mengejar kembali lagi apa namanya yield diferensial. Kan? Ini masih tebal sekali, bos, masih sekitar 5%-an, ya, 4,5 sampai 5%, ya kan? Nah, apalagi kalau memang kita lihat juga, bahwa the exchange rate is not more volatile seperti tahun lalu, lebih stable sekitar 14.000, ini aman untuk asing masuk ke Indonesia. Oke, thank you. Waktu kita tinggal 9 menit, jadi kalau ada pertanyaan yang belum kejawab, mohon maaf ya. Nah ini ada berikutnya dari Cynthia Nadeak. Apa kabar nih Cynthia? Bos Jamie, dengan pembentukan SWF, ya, Sovereign Wealth Fund, plus kebijakan plus stimulus yang sudah digelontorkan sekarang ini, sektor dan saham apa saja yang masih berpotensi memberikan return optimal di semester pertama tahun 2021 ini? Bos Jamie? Ya, sebenarnya Cynthia bisa WA saya langsung sih. Oke, SWF menurut saya yang paling diuntungkan pertama adalah BUMN, sudah pasti. Jadi kita nggak lihat sektor ya, tapi lebih ke BUMN. Pertama adalah cost of fund-nya akan sangat murah ya, itu pertama. Jadi yang over leverage seperti Garuda, mungkin Krakatau Steel dan lain-lain mungkin sangat diuntungkan juga. Jadi nggak cuma dari kontraktor juga, tapi perusahaan-perusahaan BUMN yang agak kesusahan paling nggak untuk mendapatkan funding untuk ekspansi dan lain-lain. Kenapa? Karena selama ini memang bank-bank agak takut untuk memberikan funding kepada perusahaan-perusahaan BUMN yang liability-nya cukup tinggi, ya, leverage-nya cukup tinggi. Tapi dengan SWF ini, tentu saja dengan adanya jaminan dari pemerintah, saya pikir lebih gampang untuk mendapatkan funding. Cost-nya pasti lebih murah. Mungkin itu yang paling diuntungkan pertama ya menurut saya dengan adanya SWF. Apakah nanti akan berdampak ke sektor yang lain? Ya tentu saja, karena kan kalau BUMN tersebut mulai pulih, dia bisa bayar utang, ya bank-bank yang selama ini mungkin default ya bisa terima duit, atau supplier-suppliernya nggak, yang selama ini nggak dibayarnya agak telat mulu, sekarang nanti dibayar, jadi efek multiplier-nya akan sangat tinggi sih. Kemudian sih SWF bisa sangat membantu. Oke. Berikutnya ini pertanyaan terakhir ya, sorry yang setelah ini saya nggak bacain lagi. Ini dari Azisha Karimasari. Halo Pak Jamie, saya investor dengan preferensi syariah. Apakah ada variasi reksadana pendapatan tetap atau campuran yang syariah di sektor asset management? Karena RDPU dan RRD saham saya support semua. Oke. Jawab sih ya. Ada sih. Ada dua reksadana. Satu syariah balance fund, itu kita memang saat ini ada, cuma memang subscription-nya cukup gede ya, minimum 1 miliar. Jadi kita sedang berencana untuk membuka untuk retail, karena ini khusus institusi, tapi dalam waktu dekat mudah-mudahan kita bisa tetap buka itu untuk balance fund. Tapi ada juga sukuk syariah yang kita coba launching paling telat akhir tahun. Jadi tahun ini kita akan coba lengkapi semua produk reksadana kita yang syariah. Jadi tungguin aja, 2 produk kita akan kita coba launching ke Perth ya nanti. Mudah-mudahan bisa. Thank you. Oke, teman-teman semua, waktunya juga yang sudah, ini kita udah molor 10 menit malah. Jadi sekarang kita ke sesi terakhir, yaitu closing statement. Saya mulai dulu mungkin dari Pak Ferry. Mas Ferry. Ya, closing statement saya sesuai dengan title tema kita ini hari, bahwa this year is the year of risky assets. Saya tetap bullish in the sense bahwa memang di tengah jalan market masih subject to jittery, tapi in the long run, because kalau menurut saya riding the trend ya. Riding the trend nggak ada alasan untuk takut. Kenapa? Economy is getting better. That's it. Economy is cycling up.
ya. Jadi my statement, closing statement tetap I am bullish this year, dan saya masih kira sesuai dengan ramalan JP Morgan tahun lalu bahwa indeks bisa ke 6.850, saya setuju banget. Malah saya lebih tinggi lagi bahwa bukan tidak mungkin indeks akan hit 7.000. Asal satu, ya, you hold it 1 year. Oke, thank you Pak Bos Ferry. Bos Jemi, closing statementnya apa? Apakah indeks juga ke 7.000 kalau menurut support di akhir tahun ini? Ya, target indeks kita sama 68 sampai 7.000, tapi memang ya kita lihat mungkin sampai bulan September bisa aja market sideways antara 6.000 sampai 6.600 ya. Jadi kita lihat seperti apa. Cuma kita masih cukup optimis akan all time high tahun ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Setuju dengan Pak Ferry yang namanya investasi, terutama saham ya, itu it's a long term investment ya. Jadi jangan terlalu panik misalkan cuma ada isu kecil ya, kecuali memang isu itu mendasar kayak COVID ya. Memang wajar ya kalau misalkan teman-teman mau cut loss, tapi kalau cuma isu-isu kecil saya pikir sayang gitu kalau cuma turun 2-3%, 5%, tapi tiba-tiba pas balik market naik 10%, baru bisa buyback lagi gitu. Jadi menurut saya sih harus tetap sama horizon investasi ya, namanya saham harus minimum 1-2 tahun. Kalau pasar uang mungkin ya untuk yang di bawah 3 bulan, 6 bulan, atau kalau yang pendapatan tetap di atas 1-5 tahun lah. Jadi mungkin bisa dipakai untuk investasi. Jadi harus tetap disiplin lah menurut saya untuk mengelola keuangan dengan mengetahui tujuan investasi masing-masing itu. Oke, terima kasih Bos Jemi. Teman-teman semua, itu tadi statement dari Jemi dan Ferry Natihin ya. Siang ini menarik banget pembahasannya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya di acara Market Outlook kita kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Masima Radio Network ya, Delta FM, Final Radio, dan Bahana. Terima kasih sebagai media partner. Bos Jemi, terima kasih. Bos Ferry, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Ya, semua teman-teman. Ciao.